Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong memenuhi undangan Komisi Yudisial untuk menjelaskan laporannya terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4 tahun setengah penjara. Didampingi tim kuasa hukum, Tom Lembong tiba di kantor Komisi Yudisial pada pagi hari tadi. Kedatangan Tom untuk memenuhi undangan Komisi Yudisial guna menjelaskan laporannya mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis kepada dirinya 4,5 tahun penjara. Tom mengaku kehadirannya tidak hanya sebagai bentuk komitmen mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, tetapi juga untuk mendorong adanya upaya perbaikan lembaga peradilan demi kebaikan bersama. Sebelumnya Tom Lembong resmi melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepadanya ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Ombudsman. Usai menerima abolisi dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menghapus semua tuntutan hukum terhadap dirinya, Thomas Trikasi Lembong mengambil langkah hukum lanjutan untuk menyoroti proses persidangan yang pernah dijalani. Tom Lembong melalui kuasa hukumnya mengajukan laporan ke Komisi Yudisial dan menilai majelis hakim yang mengadili kasus dugaan korupsi impor gula telah melanggar kaidah etik dan profesionalisme. Pelaporan bukan sebagai upaya menolak putusan pengadilan, melainkan bentuk perjuangan agar mekanisme hukum berjalan adil, transparan, dan bebas dari politisasi. Kuasa hukum Tom Lembong juga melaporkan ke Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan BPKP dan Ombudsman, di mana tim hukum mempertanyakan keprofesionalan tim penghitung kerugian negara dengan audit yang dianggap salah, tidak profesional, dan cenderung membuat kesimpulan yang tak sesuai fakta persidangan. Dia cenderung membuat kesimpulan-kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Salah satu lagi contoh kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan adalah kesimpulan mengenai Pak Rahmat Gobel tidak ingin meneruskan operasi pasar. Padahal bukan Pak Rahmat Gobel tidak ingin meneruskan. Keterangan Pak Rahmat Gobel sudah sangat jelas bahwa dia tidak sempat menandatangani perpanjangan karena sudah diganti. Surat itu belum sampai 2 minggu dan itu dia sudah diganti. Nah, cara pola penegakan hukum yang seperti ini yang dilakukan oleh hakim inilah yang kita ingin ada koreksi. Seharusnya dia bertindak secara seimbang ya, atau menjunjung tinggi asas imparsial itu dan menegakkan kebenaran dan keadilan dalam proses pencarian fakta material di persidangan. Itu garis besarnya. Sebelumnya tim kuasa hukum Tom Lembong telah mendatangi gedung Mahkamah Agung Jakarta membawa pelaporan yang sama. Tom beralasan tak ingin ada warga Indonesia lain yang akan mengalami hal serupa seperti yang pernah dialaminya. ...76 calon paskibraka nasional dan TNI Polri menggelar latihan gabungan terakhir di Cibubur, Jakarta Timur. Latihan gabungan terakhir untuk memantapkan formasi dalam upacara di Istana Kepresidenan Jakarta 17 Agustus nanti. Keluarkan yang tadi saya minta. 76 calon paskibraka menjalani gladi bersih terakhir di pemusatan latihan. Selanjutnya calon paskibraka akan berangkat ke Jakarta untuk berlatih di Istana Negara. Seluruh peserta mengenakan seragam lengkap yang rencananya akan digunakan saat upacara 17 Agustus nanti. Pemusatan pelatihan telah dilaksanakan mulai tanggal 25 Juli lalu. Setelah latihan gabungan terakhir, rencananya tanggal 13 Agustus para calon paskibraka akan dikukuhkan menjadi anggota paskibraka oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Jadi nanti setelah pindah ke Jakarta, kita akan mulai gladi kader, gladi kotor, kemudian gladi bersih, kemudian juga proses pengukuhan dan pelaksanaan tugasnya. Kami kemarin sudah mulai dari tanggal 7, sebelumnya juga secara parsial sudah bersama Paskibraka Pas Pampres, kemudian dari tanggal 7 berturut-turut setiap hari kita melaksanakan latihan gabungan, dan hari ini lebih lengkap lagi karena peserta upacaranya sudah bergabung semuanya yang memang akan berada di lapangan. Jelang peringatan HUT RI, ribuan warga tumpah ruah memeriahkan kirap merah putih di Kota Bogor, Jawa Barat.
Peserta kirap yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat mulai dari TNI, Polri, pelajar, komunitas ikut serta membentangkan 5 bendera merah putih raksasa berukuran 100 kali 6 meter sambil menyusuri Jalan Raya Bogor, Jawa Barat. Kirap ini merupakan rangkaian Festival Merah Putih 2025 dalam rangka menyambut HUT RI ke-80. Kirap Merah Putih berlangsung meriah dengan antusiasme warga yang memadati trotoar untuk menyaksikan iringan-iringan. Kirap dimulai pada pukul 6 pagi dari Tugu Kujang dan berakhir di Jalan Sudirman, Kota Bogor. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegara di Istana Merdeka. Kedatangan Presiden Dina Ercilia merupakan balasan dari lawatan Presiden Prabowo ke Peru beberapa waktu lalu. Presiden Republik Peru Dina Boluarte melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Presiden Republik Peru tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu sore. Kedatangan Boluarte disambut para pejabat diantaranya Menteri Perdagangan Budi Santoso serta Gubernur Banten Andra Soni. Dalam kunjungan ke Indonesia, Presiden Dina Boluarte Senin pagi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Kunjungan tersebut guna menyelesaikan kemitraan ekonomi komprehensif dalam 6 bulan ke depan. Presiden Prabowo optimis perjanjian tersebut dapat ditandatangani pada kunjungan Boluarte ke Indonesia. Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun ini, Lembaga Penjamin Simpanan menilai pemerintah harus mengoptimalkan sumber permintaan domestik seperti konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi atau pembentukan modal tetap bruto. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua yang mencapai 5,12% nilai masih terus tumbuh dengan sejumlah syarat. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa perlu strategi yang tepat dalam mengoptimalkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan domestik seperti konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi atau pembentukan modal tetap bruto. Purbaya menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada besarnya permintaan domestik. Ia menyebut dua mesin utama pendorong ekonomi yaitu pemerintah dan sektor swasta harus dijalankan secara bersamaan. Selama 2 dekade terakhir mesin ekonomi cenderung timpang tergantung pada era pemerintahan. Walaupun global gojeng-ganjing, kan kekuatan kita hampir 90% domestik. Ekspor cuma 20%, saya ekspor kita, ya, yang kita anggap ekspor aja. Masih 80% domestik. Kita lihat tahun 2009, waktu global negatif-negatifnya itu, kita bisa turun 4,6%. Itu kalau ketika global negatif, ini kan nggak negatif. Kalau kita cuma 4,7 ya, sambil tidur, kira-kira begitu. Jadi fondasi kita cukup kuat, domestik kita cukup kuat, hanya kita pintar memanfaatkan semua mesinnya di perekonomian domestik. Purbaya menyebut program-program seperti makan bergizi gratis dan koperasi merah putih dinilai penting untuk menjaga stabilitas, namun sektor swasta juga harus ditingkatkan agar tetap berperan aktif dengan mendorong sektor perbankan menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.